adjusting entries atau jurnal yang sering kita sebut adalah jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini biasanya akan dibuat pada akhir dari akuntansi untuk mencatat pendapatan yang telah kita hasilkan dan beban yang telah terjadi tapi belum tercatat pada buku besar. Penyesuaian ini sangat diperlukan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan keadaan sebenarnya sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis aktual. Nah, ada juga tujuan dari penyesuaian ini yaitu yang pertama untuk mewujudkan laporan keuangan yang akurat sesuai prinsip akuntansi berbasis aktual. Yang kedua, yaitu mengakui pendapatan yang telah terjadi atau yang telah dihasilkan pada periodenya. Kemudian mengakui beban juga, dan juga yang terakhir yaitu memperbaiki saldo akun aset dan kewajiban agar sesuai dengan keadaan aslinya. Adapun prinsip-prinsip yang melandasi adjustment, yaitu yang pertama revenue recognition prinsip, yaitu pendapatan diakui saat diperoleh tidak bergantung pada penerimaan atas. Yang kedua yaitu adalah expense recognition prinsip, yang dimana beban itu akan dicocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama. Yang terakhir yaitu accrual accounting, yang dimana pendapatan dan beban dicatat saat terjadi, bukan saat kas berpindah. Nah, adapun akun-akun umum yang terlibat dalam jurnal penyesuaian ini yaitu yang pertama prepaid expense, unearned service revenue, accrued expense, accrued revenue, dan yang terakhir depreciation. Oke, kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baiklah, di sini kita akan memasuki jenis-jenis dari jurnal penyesuaian. Yang pertama ada beban dibayar di muka. Apa sih yang dimaksud dengan beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayar di awal tetapi manfaatnya akan dirasakan di masa yang akan mendatang. Contohnya, asuransi, sewa dibayar di muka, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, ada pendapatan dibayar di muka. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan dibayar di muka? Pendapatan dibayar di muka adalah biaya yang sudah kita bayarkan tetapi jasanya belum diberikan. Oke, contohnya yaitu kursus atau les dibayar di awal. Yang kedua ada berlangganan pada aplikasi, misalnya Spotify dan lain-lain. Yang ketiga ada tiket. Nah, kalau misalnya tiket kan kita bayar di awal nih, nontonnya tuh nanti gitu. Yang ketiga ada pendapatan aktual. Nah, yang dimaksud dengan pendapatan aktual adalah kita misal udah memberikan jasa kepada pelanggan, tetapi pelanggan tersebut belum membayar. Kita juga belum menagih. Itu yang disebut dengan pendapatan aktual. Selanjutnya ada beban aktual. Yang dimaksud dengan beban aktual adalah beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Contohnya gaji terutang dan bunga terutang. Selanjutnya ada depreciation atau penyusutan. Yang dimaksud dengan penyusutan adalah alokasi biaya aset tetap ke beban selama masa manfaatnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik semuanya, saya akan menyebutkan pengaruh adjusting interest terhadap laporan keuangan. Ada 4. Yang pertama itu pendapatan meningkat atau menurun. Itu bisa mempengaruhi laba. Yang kedua itu ada aset beban bertambah. Itu bisa mengurangi laba. Dan ketiga itu ada aset diperbarui, itu ada supplies, prepaid, dan piutang. Yang keempat itu ada kewajiban diperbarui, itu ada unearned revenue dan utang beban. Saya akan memberikan contoh soal tentang unearned revenue. Itu perusahaan menerima uang senilai 5 juta untuk dilakukannya jasa selama 2 bulan. Tetapi perusahaan itu cuma melakukan jasa itu selama 1 bulan. Maka jurnal yang disusun itu adalah unearned revenue pada debit senilai 2.500.000 dan service revenue pada kredit sejumlah 2.500.000. Selanjutnya saya akan menyebutkan langkah sistem adjusting interest. Yang pertama, itu ada identifikasi akun yang terpengaruh. Yang kedua itu tentukan saldo sebelum penyesuaian. Dan yang ketiga itu adalah hitung nilai penyesuaian.
Yang keempat itu ada tentukan debit atau kredit untuk yang disesuaikan. Yang kelima itu adalah posting ke buku besar, dan yang keenam itu ada update saldo tersebut ke buku besar, dan yang ketujuh tersebut adalah susun adjusting ke trial, susun laporan tersebut ke adjusting trial balance. Setelah melakukan penyesuaian tersebut, selanjutnya perusahaan melakukan adjusting trial balance yang merupakan dasar dari pelaporan keuangan. Ada empat. Yang pertama ada income statement, yang kedua ada owner activity statement, yang ketiga ada balance sheet, dan yang terakhir itu ada cash flow statement. Baiklah, mungkin itu saja materi yang telah saya sampaikan. Baiklah, Selanjutnya, sekianlah penjelasan